Cantiknya sampai sayang jadi pembunuh. Mending ikut kakak aja. Kakak bakal kasih kamu hidup enak. ST. Napas kamu bau banget. Jangan sok jago, kamu udah di ujung tanduk. Jam 6 sore kencan di Swiss yang low, jangan telat. Tante Kuosi, kenapa harus jam segini? Kayaknya harus cepat diselesaikan. Kamu masih sempat baca surat? Mending kamu jangan macam-macam. Keluar. Siapa kamu? Gubernur Intelijen Rahasia nomor 77. Jiang Yan. Pembunuh wanita nomor 1 di Biankuo cuma segini. Boleh tanya, aku sama kamu nggak ada masalah. Kenapa kamu harus ganggu aku? Gak bermaksud apa-apa, orang ini tadi pagi dikirim dari intelijen rahasia sebagai mata-mata, makanya aku. Oke. Jiang Yan ya. Nenek ingat. Maaf, Nona Song, bikin kamu nunggu lama. Akhir-akhir ini banyak pesanan di toko, aku juga baru sampai. Aku Jiang Yan. Senang bertemu. Mohon bimbingannya. Enak banget. Jiang Yan, lihat sini. 123. Gimana? Dapat. Ayo minum kopi. Kingsue. Kingsue, Kingsue. Kingsue jangan nakut-nakutin, Kingsue. Kingsue aku mohon bangunlah. Kingsue. Mimpi ribuan tahun, sekarang tahun berapa? Anak muda, obsesimu terlalu berat. Kalau terus begini, umurmu nggak lama lagi. Boleh tanya, bapak ini dewa dari mana? Bisa bantu aku? Kalian berdua nggak akan bisa bahagia, ini sudah takdir. Dia sudah reinkarnasi di dunia paralel lain. Kamu juga jangan maksa lagi. Aku tetap akan maksa. Apapun yang harus aku korbankan. Mohon dewa, biarkan aku bertemu dia sekali lagi. Walaupun dia sudah nggak ingat kamu, kamu rela? Dengan senang hati. Kalau begitu, silakan berlutut sampai Siugong dari desa utara kota. Memindahkan gunung, sampai nelayan dari selatan kota, dekat laut menemukan jarum. Sampai tetesan air hujan, dari atap timur kota menembus batu. Sampai lilin dari kuil barat kota membakar kunci. Jika kamu masih memiliki ketulusan ini, aku akan mewujudkan keinginanmu. Namaku Song Kingsue, umur 21 tahun. Aku punya sebuah toko, namanya Toko Pakaian Salju. Kingsue. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu terjebak dalam bahaya apapun. Kenapa dia ekspresinya seperti itu? Apa dia tidak suka aku berbisnis di luar? Menampakkan diri dan berbisnis. Sebenarnya aku, sudahlah. Melihat dia yang lemah seperti ini. Kalau tahu aku ini pembunuh wanita, mungkin dia langsung pingsan ketakutan. Identitas asliku di kehidupan ini adalah kepala agen rahasia markas Liao Liao. Aku tidak tahu
Apakah King Sue akan takut? Ternyata Tuan Jiang adalah pengusaha kaya dan berpengaruh di sekitar sini. Hanya saja, kamu terlalu cepat membuka rahasia keluargamu padaku. Tidak takut aku mengincar hartamu? Nona Song tidak perlu khawatir. Harta Jiang banyak, tidak takut. Orang kaya ini semuanya bagus, hanya makanannya. Terlalu kecil ya? Nona Song sudah selesai makan? Sudah. Kenapa diubah jadi toko teh? Aku ingat dulu ini. Toko Bak Paoli, waktu kecil aku suka sekali makan di sini. Ayo pergi. Main tembak-tembakan, jangan sampai terlewatkan. Hei tuan muda, mau coba main tembak-tembakan? Cukup tembak 5 kali, kena 3 kali. Bisa pilih satu perhiasan untuk si cantik ini. Barang ini hanya bagus tampilannya, hanya akan memperlambat pikiranku saat mencabut pedang. Kamu suka? Sepertinya cewek suka. Barang-barang kecil seperti ini. Iya, Ayo coba. Bagaimana kalau coba? coba. Senjatanya tidak benar. Senjata ini sudah aku modifikasi, kecuali pembunuh nomor 1 dari negara seberang. Kalau tidak, pasti tidak akan kena, tuan muda. Bagaimana kalau Anda yang mencoba? Bagaimana kalau? Tidak perlu, lihat baik-baik. Ini tidak mungkin. Hanya trik kecil ini. Mau menipu nenekmu? King Sue. Sial, tanpa sengaja ketahuan. Bertahun-tahun ini, dia pasti mengalami banyak kesulitan. Hingga terpaksa belajar keterampilan bertahan diri ini. Mari kita menikah. Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Menikah. Ayolah, kalian baru kenal beberapa jam. Lalu kenapa? Tuan Jiang tampan dan kaya. Ramah, lembut, dan sopan. Pria seperti ini sudah sangat langka. Benar-benar pria terbaik. Oh. Aku benar-benar memanggilmu kakak baik. Bagaimana kamu tahu dia? Bukan pria baik di depan orang? Kalau begitu, aku wanita kasar di belakang orang. Bertahun-tahun ini, aku menerima uang, mengerjakan tugas, dan sudah menabung banyak. Segera aku bisa pensiun. Saat itu, tidak akan ada lagi pembunuh wanita nomor 1 di Biankuo. Hanya ada seorang Song King Sue yang bebas dan bahagia. Song King Sue. Kamu. Oh iya, baju pengantinnya aku jahit sendiri untuknya. Apa pendapat Tuan Jiang? Tenang, aku baru mengirimkannya setengah jam yang lalu. Saat itu, dia sedang rapat. Sekarang, baru saja melihatnya. Kenapa kamu buru-buru? Aku baru mengirimkannya pagi ini. Apa yang kamu kirim? Kotak kayu di mejamu itu. Pria brengsek, kamu berani selingkuh. Tidak heran istrimu menyuruhku membunuhmu. Sial. Surat dari kepala datang, tapi kebetulan temannya Song datang mengantarkan baju pengantin. Jadi aku taruh suratnya di dalam undangan pernikahan. Oke, sibuk dulu. Kenapa ada 2 baju pengantin yang dikirim? Jangan dibuka. Nyonya. Untung dia baru saja membuka kotak yang bukan itu. Nyonya, ada apa yang tidak boleh aku lihat? Ini pakaian dalam orang lain. Link R salah kirim. Dia malu. Kalau tidak ada apa-apa, aku pulang dulu. Sampai jumpa. Oke, sampai besok. Sial, surat rahasia tertinggal di dalam. Undangan pernikahannya indah sekali. Nyonya, cuaca mulai dingin. Kenapa pakai baju tipis? Matahari terik 30 derajat. Dingin dari mana? Aku tidak kedinginan. Nyonya, undangan ini belum aku siapkan. Tunggu, setelah saya selesai nanti tunjukkan ke Nyonya. Apa ini? Ada kecoak. Sayang. Aku takut banget. Gak apa-apa Nyonya. Serangga itu sudah diinjek Nyonya sampai mati. Itu. Harus pergi.
Kak Yan. Suratnya udah dibaca? Katanya apa? Kepala staf sudah kembali. Balik ya udah balik, ngapain dikasih surat segala? Kudengar kamu mau menikah. Kepala staf, dia cuma perempuan biasa. Makanya saya dilapor. Sedala Jiangyan, hari ini saya. Bukan mau menghalangimu. Tapi, identitas yang kamu sembunyikan belasan tahun ini. Kamu harus tahu identitas ini. Membawa tanggung jawab. Dan juga harus pahami bahaya yang dibawa identitas ini. Kalau menurutku sih, gak usah dipikirin omongan kepala staf. Lihat aja di novel dan komik, pasangan protagonisnya. Saling ngumpet biar gak jadi beban, malah bikin sengsara. Kok kayak gak punya mulut aja? Ngomong langsung kenapa? Hadapi bareng-bareng kan bisa. Benarkah? Setelah menikah, kalau identitasmu terbongkar, kamu dan keluargamu akan dalam bahaya. Dia kok aneh hari ini? Ada masalah ya? Main sendiri aja. Tunggu lama banget, kenapa gak pulang? Aku tahu kamu akan datang, jadi nunggu di sini. Mungkin ada halangan, tapi cepat atau lambat. Kamu pasti datang. Kingsway. Masalah kita, apakah perlu dipikirkan lagi? Tiga, dua, akui saja Tuan Jiang, pernikahan ini harus terjadi. Jiang Yan, apapun yang terjadi, aku bisa jaga kamu. Zayaxi, hari ini kamu cantik banget. Ini hadiah untukmu. Kamu emang yang paling ngerti aku. Bukan maksudku tapi, kamu tahu perasaan apa yang aku rasakan sekarang? Seperti perasaan ketika anak bodoh kita akhirnya menikah. Pergi lihat, apakah kamar pengantin sudah siap? Baik, aku akan mengurus semuanya sendiri. Malam ini kita akan membunuh Figuan di barat kota. Kenapa? Pesanan pembunuhanku sudah sampai lagi. Oh, 360 profesi. Tapi profesi kita sebagai pembunuh yang paling sulit, menikah pun masih harus mengerjakan tugas. Kak Yan, Ada apa? ada kabar dari kepala, situasinya mendesak, kamu harus pergi. Jika tidak bisa kembali tepat waktu, kamu yang akan menikah dengannya. Kamu yang akan menikah dengannya. Kamu yang akan meminta maaf padanya. Oh. kenapa belum kembali? Kingsway pasti sudah menunggu lama. Mulai sekarang aku tidak akan menerima tugas yang jauh dan sulit seperti ini lagi. Jiang Yan, tunggu sebentar, aku segera sampai. Jiang Yan, sudah jam segini, kenapa kamu belum menjemputku? Aku. Lalu kamu, kenapa kamu di sini?
Sial, waktu baik sudah hampir tiba. Hati-hati. Nona Song. Aku, Jiang, bersedia menikahimu dengan langit dan bumi sebagai saksi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Hari ini kita tidak akan menyembah langit dan bumi. Kita hanya akan menyembah satu sama lain. Ternyata menikah sambil buru-buru cukup melelahkan. Dari mana datangnya minuman ini? Xiao Bei yang menyiapkannya. Katanya di tempat asalnya. Malam pengantin selalu minum Daug Teres Red Wine untuk mendapatkan makna yang baik. Tidak apa-apa, Nyonya memang kuat minum. Wah, minuman ini bikin pusing, sangat memabukkan. Sial, pistol di pinggang belum disimpan. Sial, senjata rahasia di tubuhku lupa dilepas, tunggu sebentar. Ada apa? Oh, bajuku agak sulit dilepas, kamu kan baru pertama kali menikah. Pasti juga belum punya pengalaman. Aku akan melepasnya sendiri. Pas sekali, aku baru saja pulang dari perjalanan jauh dan banyak berkeringat. Aku merasa tubuhku bau, aku akan mandi dulu. Baik. King Sui. Tidak apa-apa. Jiang Xian. Sudah saatnya mengubah panggilan. Nyonya. Cuaca dingin, jaga diri agar tetap hangat. Baik. Sepertinya aku harus membiasakan diri hidup bersama orang lain. Malam pernikahan hampir saja membunuh suamiku, bahaya sekali. Sepertinya harus segera memulai rencana pensiun. Ada urusan mendesak. Kenapa datang lagi? Ah, Ada apa, Nyonya? perutku sakit. Aku mau ke kamar kecil. Ada kabar dari kepala staf. Katanya malam ini utusan Luo akan dibunuh. Suruh kamu pergi. Hanya pembunuh kecil. Kenapa kepala staf menyuruhku pergi sendiri? Utusan negara musuh. Baik, biar nenek ini cepat-cepat menyelesaikan dan mengambil nyawamu. Jangan meremehkan, ini tidak mudah. Hati-hati di jalan. Suamiku. Sebentar lagi aku akan pergi ke toko pakaian salju untuk mengerjakan bahan baru. Malam ini jangan menungguku. Kebetulan, malam ini aku ada acara. Menjamu para pedagang dari Jiangnan, kalau aku pulang terlambat. Makanlah dulu, jangan menungguku. Kalau gitu aku pergi dulu. Nyonya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Guru, sejak aku berusia 8 tahun,
Kamu mengambilku dari kuil tua. Melatihku menjadi seorang pembunuh. Sekarang sudah 13 tahun. 13 tahun, kamu tidak pernah menghubungiku sekalipun. Kali ini untuk apa? Aku ingat kamu pernah berkata, setelah aku menikah, selesaikan satu tugas terakhir. Maka aku bisa pensiun dan hidup normal. Aku tidak tahu, guru. Apakah kamu akan menepati janji? Tentu saja. Masuk mudah, keluar sulit. King Sue, semoga beruntung. Nanti di mobil, biarkan pengganti turun, aku akan melindungimu. Baik. Jiang Yan, Kebetulan bertemu lagi. kali ini aku tidak akan membiarkanmu merusak rencana nenek ini. Maaf. Untung lukanya tidak dalam. Sayangnya dia berhasil kabur. Sudah, jangan biarkan Nyonya menunggu terlalu lama. Jiang Yan. Namanya hanya beda satu huruf, tapi kenapa beda banget? Hampir merusak rencana nenek. Tahan saja. Sakit banget? Hari ini saat menjalankan tugas, aku malah berpikir, apakah Jiang Yan ada di rumah? Menunggu aku pulang untuk makan. Kamu bilang, kalau suatu saat aku tidak bisa pulang lagi, apakah dia akan menyalahkanku? Qing Shui, Ling Er. Aku tidak ingin menjadi pembunuh lagi. Ada apa, Nyonya? Apakah ada tamu di toko? Aku tiba-tiba sangat merindukanmu. Dia menyentuh lukaku. Ada apa? Kamu tidak enak badan. Tidak, Nyonya. Cuma baru-baru ini banyak kontrak yang ditandatangani. Banyak juga cap yang digunakan, tanganku agak pegal. Oh iya, Nyonya, tadi. Tidak apa-apa, cuma baru-baru ini banyak gambar desain yang dibuat, tangan hampir patah. Pas sekali, malam ini aku masih ada beberapa kontrak yang harus diselesaikan. Aku akan tidur di ruang baca. Bagus, aku sedang khawatir kalau malam ini tidur, kalau baju dibuka. Bagaimana kalau lukanya terlihat? Apakah dia tidak akan setuju? Oke, aku akan tidur dulu. Nyonya. Nyonya, kamu ini. Wanita kan, setiap bulan pasti ada hari-hari seperti ini. Beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Tapi kamu, Jangan tapi-tapi lagi. Aku lupa beli saat di studio. Ambil kain sembarangan. Bukannya kamu masih ada urusan? Cepat pulang saja. aku cuma ambil pulpen. Hampir saja. Nyonya hari ini aneh.
Coba rasakan. Bapao dari Liji. Bukannya kamu bilang waktu kecil paling suka makan ini? Aku langsung beli kembali. Tapi bukannya toko Li sudah lama tutup? Semua orang berbisnis, pasti ada cara untuk mengatasinya. Siapa kamu? Apakah ini Bos Lee? Ya, benar. Saya Dangguk. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku kasih tahu, di sini ada CCTV. Sekarang ini era hukum. Anda salah paham. Saya benar-benar datang untuk membeli Bapao. Lihat, apakah ini cukup? Ah, saya kira APA. Saya sudah membuat bakpao selama 20 tahun. Sudah bosan, tidak jual lagi, pergi sana. Jual atau tidak? Buat. Suamiku, kamu baik sekali. Saya juga merasa saya baik. Kamu tidak berniat memberi hadiah? Ching Shui, Gadis nakal, semoga kamu ada urusan penting. maaf mengganggu kalian. Ada apa, Ling Er? Pagi-pagi sudah ribut. Ada orang yang membuat masalah di toko pakaian salju. Siapa berani di... Suamiku, kamu makan pelan-pelan, aku akan menanganinya. Lihatlah tanganku, sudah muncul ruam. Pasti pakaian dari toko kalian yang bermasalah. Ribut apa lagi? Pemilik toko, Turun saja. kamu istirahat dulu. Setiap kain pakaian di toko kami. Semuanya saya pilih sendiri, ada masalah apa? Kamu bilang tidak ada masalah, biar saya lihat. Apakah kamu ada masalah? Lepaskan. Kamu bilang lepas, saya lepas. Saya suka sifat kerasmu. Aduh, sakit. Istriku suruh kamu lepaskan dia. Kamu tidak dengar? Di depannya, saya tidak bisa bertindak. Kenapa Jiang yang datang sekarang? Saya tidak bisa bertindak. Dari mana datangnya pria tampan ini? Mau jadi pahlawan ya? Aduh, sakit. Saya akan bawa dia pergi dan menanganinya. Aduh, sakit-sakit. Masalah toko pakaian salju, saya bisa selesaikan sendiri. Istriku, tenang, saya akan menanganinya dengan baik. Percayalah, saya akan menyelesaikannya lebih baik. Inikah yang disebut suami istri satu hati? Kekuatannya bisa memutuskan otot? Bukan saya bilang, kalian berdua sudah selesai belum? Si pria tampan. Penjual pakaian biasa, cepat ganti uang saya. Diam. Istri, suami, aku bawa orang ini dulu, kamu pulang saja. Ah. Seaton. Suami, lihat posenya lucu banget. Istri, sepertinya dia sedang tidak enak badan. Ling Er, aku kasih tahu ya, kalau ada apa-apa nanti. Kamu bilang saja padaku, jangan ganggu Jiang Yang. Dia lemah, nanti bisa ketakutan. Suami, Nyonya, Aku ada urusan, duluan ya. ayo duduk. suami, kok pulangnya cepat sekali? Kangen kamu. Siapa? Nyonya, jangan panik. Masuklah. Lihat pakaian mereka, pasti bukan orang baik. Apa ini? Musuh yang datang mencariku? Aduh, lupa bilang mereka ganti baju. Kalian siapa? Salam, kakak ipar. Kalian jangan sembarangan panggil. Salam, sepupu. Jadi mereka ini sepupumu? Nga, Ah, sepupu. Ayo, Nyonya. Izinkan aku memperkenalkan, mereka ini mungkin terlihat sedikit tidak mirip, tapi mereka asli, mereka ini. Kakak ipar, aku ini sepupu Yan, anak kedua di keluarga. Panggil saja aku Xiao Er. Kakak ipar, aku juga sepupu Yan, anak ketiga di keluarga. Kakak ipar bisa panggil aku Xiao San. suami, panggilan kedua sepupumu ini cukup unik. Ya. Nyonya, mereka datang pasti ada urusan dengan aku. Aku pergi dulu. Sebentar kembali. Ayo, ada urusan penting apa? Ada surat dari kepala, di markas ada dokumen rahasia penting yang dicuri. Harap Anda segera mengejar dan mengambilnya kembali. Di mana? Menurut informasi terpercaya, tersangka akan muncul malam ini di sebuah klub transaksi seksual. Yan, ini cuma masalah kecil. Tidak perlu Anda turun tangan, aku saja yang pergi. Kepala Xiaobei mengatur seperti ini. Pasti ada maksudnya. Baik, kalian pergi dulu.
Nanti aku menyusul. Baik, sepupu. Baik, kepala. Kamu sudah punya istri, masih mau pergi ke tempat itu? Nggak ada kesempatan sama sekali ya? Bagaimana? Nggak cocok. Karena hari ini kita pergi ke tempat yang banyak cueknya. Mending pakai ini buat nakut-nakutin. Bagus, cocok banget. Nah, bener. Gimana kamu mau jelasin ke Jianyan? Dua sepupunya lagi main ke rumah, sibuk melayani mereka. Nggak sempat urusin aku. Qing Shui, kamu lebih baik hati-hati. Kalau Jianyan tahu kamu ini pembunuh berdarah dingin dengan tubuh kecilnya itu, bisa-bisa dia langsung pingsan. Tenang aja. Token dari agen rahasia nomor 77. Di sini. Tuan, saya akan ambilkan Camilan untuk Anda. Barangnya di mana? Apa yang Tuan bicarakan? Saya nggak ngerti. Mau ngaku atau enggak? Kalau saya bawa kamu ke kantor, apa yang akan terjadi? Kamu gak takut mati, tapi kematian itu adalah pembebasan yang banyak orang nangis-nangis minta. Tuan, Empan, dokumennya diambil sama seorang cewek setengah jam yang lalu. Cewek? Cepat keluarkan. Mau muka kamu nggak? Beneran? Cewek asli, nggak bohong. Ada yang duluan. Yan, kita kena duluan. Jiang Yan. Nyonya, Salam, kakak. Diam. Kalian ini jadi adik ipar gimana sih? Tengah malam, bawa-bawa kakak datang ke sini. bukan, Nyonya, ini salah paham. Salah paham apa? Aku lihat kamu keluar dari situ. Dia, katanya dia suka sama cewek di klub itu. Kakak, iya, aku suka sama cewek di klub itu. Tapi dia nggak mau sama aku karena aku nggak punya uang. Jadi aku minta, tolong Yen bantu aku. Hahaha, ayah. Si San, dia lagi tergila-gila sama cewek itu. Yan udah bilang berkali-kali. Memang teman baik, membantu menutupi kamu. Nyonya, Anda benar-benar salah paham. Salah paham apa lagi? Nyonya, bukan seperti yang Anda pikirkan. Kamu masih berdalih di sini. Cepat katakan. Ceritakan semua urusanmu dengan San Er. Meski gaya berpakaiannya sangat berbeda, tapi wajahnya. Kenapa mirip sekali dengan pembunuh wanita itu sebelumnya? Cepat katakan, kenapa diam saja? Tuan, tolong lihat diri Anda sendiri. Jangan ganggu saya lagi, lihat keadaanmu sekarang. Tidak punya apa-apa, saya buta mata. Sampai bisa menyukaimu, HMPF. Kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Sekarang, Anda pasti percaya apa yang saya katakan. Maaf ya. Tidak menyangka. Kamu ternyata seorang pecinta sejati. Hari ini saya salah paham, saya minta maaf. Kalian berdua masih sibuk kerja kan? Ah, iya. Selamat tinggal, kakak ipar. Nyonya, sekarang Anda percaya saya kan? Ayo pergi. Nyonya hari ini marah sama saya. Apa tidak ada kompensasi? Kamu mau kompensasi apa? Sayang. Apa ini keras sekali? Aduh, tokennya. Saya sudah siapkan hadiah untuk Nyonya. Hadiah? Nyonya jangan buru-buru. Nanti saya kasih hadiahnya. Apa itu? Itu hadiah dari saya juga. Bagaimana? Bisa dipakai untuk melindungi diri, suka? Untuk melindungi diri?
Seperti kalian yang sudah lama di dunia bisnis. Pasti punya banyak musuh di luar ini. Kalau ketemu orang jahat, kamu Saya, sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Siapa yang bawa pedang besar keluar rumah? lucu sekali. Nyonya, kadang-kadang. Saya dan Anda benar-benar satu hati. Ini hadiah saya untuk Nyonya. Apa ini? Bubuk kapur, kalau Nyonya dalam bahaya. Bisa taburkan ke mata musuh. Cari waktu untuk melarikan diri. Melarikan diri? Biasanya orang lain yang melarikan diri. Saya yang mengejar. Saya tidak butuh ini. Nyonya, kamu tetap seorang wanita, kalau kamu dalam bahaya. Bagaimana kalau saya tidak ada di sampingmu? Simpan saja dengan baik. Liu Ma, mana Jiang Yan? Nyonya, Tuan baru saja pergi. Katanya ada orang yang datang ke toko untuk berdiskusi kerjasama. Benarkah? Iya, ada apa, Nyonya? Oh tidak, tidak. Kamu istirahat saja, tidak usah repot-repot. Baik. Sayang, menyembunyikan kalian, sungguh membuat kalian menderita. Terakhir kali minum, masih saat menikah dengan Jiang Yang. Tidak puas minumnya. Yan Geo, luka di wajahmu, kalau kakak ipar lihat. Tidak apa-apa kan? Tidak, dia mungkin masih tidur. Saya akan mengatasinya. Nyonya, kamu ini. Kenapa wajahmu ada luka? Saya. Kakak ipar. Sampai saat ini, saya harus memberitahumu sesuatu. Xiaobi. Yan Geo, sampai kapan kamu akan menyembunyikannya? Xiaobi, keluar. Tidak bisa disembunyikan, kakak ipar, kamu tidak tahu. Yan Geo, meskipun dia kaya raya, setiap hari dikelilingi orang. Tapi sebenarnya dia. Sebenarnya apa? Tapi sebenarnya dia. Takut tubuhnya yang lemah tidak bisa melindungimu setelah menikah. Setiap hari diam-diam latihan tinju. Latihan tinju? Lihat lukanya. Setiap hari seperti ini. Yan Ji. Sudahlah, saya sangat sedih, Yan Ge. Saya sedih, Yan Ge, Yan Ge. Lepaskan suamiku. Xiaobi, teman ini benar-benar bisa diandalkan. Kalau ada masalah, dia benar-benar berani mencerita. Kamu dipukul lagi? Siapa yang memukulmu? Katakan padaku. Aku adalah anak bungsu Song Yinzue. Berani mengganggu? Apakah mereka gatal kulitnya? Ingin reinkarnasi ya? Nyonya. Ketika aku marah, aku akan sedikit bersemangat. Sayang, kamu tidak merasa aku terlalu galak, kan? Nyonya, sebenarnya aku merasa penampilanmu tadi justru lebih asli. Bagus, kamu suka tipe seperti ini ya? Qing Shui, Anggur, kali ini, kamu harus benar-benar berterima kasih padaku. sangat bagus. Kenapa anggur osmanthus ini tidak ada rasa alkoholnya? Kamu yakin ini anggur? Bukankah kamu takut ketahuan oleh Jiang Yan? Ini sengaja disiapkan untukmu, tenang saja kali ini. Dia pasti tidak akan menciumnya. Ling Erku, nenek moyangku. Aku sangat mencintaimu. Aku akan mencicipi dulu. Tunggu. Alkohol ini tidak mudah menguap, jadi sangat keras. Sangat mudah mabuk, jadi kamu harus hati-hati. Anggur ini memang bagus, tapi jangan terlalu banyak minum. Ahli pedang ini tidak akan mabuk meski minum 1000 gelas. Ling Er memang tidak membohongiku. Sama sekali tidak ada bau alkohol. Sayang. Ciumlah, apakah ada bau khusus di tubuhku? Bau khusus. Ciumlah. Sangat manis. Aku serius. Benar-benar pertanyaan mematikan setiap hari.
Apakah hari ini kamu mengganti parfum lain? Ternyata tidak bisa menciumnya. Jawaban yang benar, tidur. Sayang. Apa ini? Makanan lezat dunia kelas atas. Nyonya. Sayang, aku di sini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan? Kamu kenapa? Sayang, kamu sangat tampan. Aku sangat menyukaimu. Sudah. Aku tahu. Kenapa menangis? Aku berpura-pura menjadi wanita lembut di depannya. Berpura-pura tenang, sebenarnya aku hanya seorang pria yang ceroboh dan nekat. Aku bahkan berbohong padanya. Aku bilang padanya aku tidak bisa minum alkohol. Sebenarnya aku sangat suka minum alkohol. Aku benar-benar pecandu alkohol. Kenapa kamu bisa begitu menggemaskan? Ternyata kamu suka minum alkohol ya? ST. Jangan bilang suamiku, nanti dia marah. Oke? Tenang saja. Aku tidak akan bilang, tidak akan. Kalau kamu tahu, hal-hal yang aku bohongi padamu. Jangan sampai kamu tidak suka padaku. Bangun. Lebih baik aku mati saja, semalam aku mabuk. Berulah di depan Jiang Yan. Sangat memalukan. Tunggu, identitas pembunuhku. Seharusnya tidak terungkap, kan? Sayang. Semalam aku. Apakah kamu ingin bilang? Semalam kamu terpesona padaku, bilang aku sangat tampan. Atau memelukku dan bilang tidak tahu apakah kamu suka padaku. Atau lebih suka minum alkohol. Tidak menyangka, temanmu ternyata bisa membuat minuman keras. Dia tidak hanya bisa membuat minuman keras, tapi juga berbagai macam. Membuat apa? Pakaian. Itu memang cukup hebat. Tentu saja. Hampir saja membocorkan bahwa Ling Er bisa membuat senjata rahasia. Jadi saat itu Nyonya bertanya padaku, apakah ada sesuatu di tubuhmu? Aroma khusus, sebenarnya dia bertanya. Apakah Nyonya bau alkohol? Maaf. King Sui, di depanku. Aku ingin kamu menjadi dirimu sendiri. Bos, ada cuka tidak? Ini apotek. Jual apa cuka? Cuka tua. Cuka 8 tahun atau 10 tahun? 10 tahun tidak cukup. 20 tahun. Ada. Mau apa? Aku hanya ingin bertanya, apa gejala orang hamil? Ah, Mengantuk,
lemas, nafsu makan berkurang. Benar, pasti. Nyonya. Nyonya. Ada apa? Kamu mikir apa? Gambar desainnya terbalik. Sayang, sebenarnya aku. Kamu kenapa? Aku hamil. Benarkah? Kamu tidak senang. Aku tidak senang. Aku hanya terlalu terkejut tadi. Benar. Kingsway, maaf, aku belum bisa memberitahukanmu identitas asliku. Tapi tenang saja, hari itu tidak akan lama lagi. Kamu sudah memutuskan? Ya. Istriku sedang hamil, aku tidak bisa membiarkan dia dan anakku terkena bahaya. Mohon izin dari kepala. Zhang Yan. Kamu adalah orang yang aku latih sendiri. Kamu yang paling layak menjadi penerus nomor 77. Sekarang nomor 77 sedang membutuhkan orang. Tapi kamu bilang mau pergi. Jiang Yan merasa bersalah, telah mengecewakan kepercayaanmu. Sebelum kepala menemukan pengganti yang cocok, aku akan melindungi keamanan Duta Luo. Ketika Duta Luo baru tiba, kamu berhasil melindunginya. Tapi pembunuh wanita yang dikirim lawan, kamu tidak bisa menahannya. Benarkah? Mohon kepala tenang, jika dia datang lagi, aku pasti tidak akan membiarkannya kabur. Baik, jika kamu bisa menangkapnya, aku akan mengizinkanmu. Ya. Kingsway, aku pasti akan memberimu. Dan anak di dalam kandunganmu. Rumah yang aman dan nyaman. Apa? Tidak hamil? Nyonya, silakan duduk dulu. Dokter, apakah mungkin Anda salah? Tidak mungkin salah, kamu akhir-akhir ini sering mengantuk dan lelah, mungkin karena... Karena terlalu banyak berhubungan badan bisa merusak kesehatan. terima kasih, dokter. Dalam 3 hari, bunuh Duta Luo. Jika berhasil, aku akan mengizinkanmu pergi. Kesempatan datang, kali ini aku harus memanfaatkannya. Sepasang suami istri. 2 posisi. 1 adalah pembunuh wanita dari negara tetangga, 1 lagi adalah kepala. Markas rahasia, agen nomor 77. Semuanya menyembunyikan identitas untuk satu sama lain. Dan semuanya akan pensiun untuk satu sama lain. Saya ingin melihat siapa yang akan menang ketika kalian berdua bertemu. Bagaimana harus mengatakannya? Nyonya, ada apa? Saya tidak tahu bagaimana harus memulainya. Suamiku. Maafkan aku. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Hanya. Hanya saja. Aku pergi ke rumah sakit hari ini. Dokter bilang, Ada masalah dengan bayi itu. masalah besar. Dokter bilang, aku sebenarnya tidak hamil. Apa masalahnya? Ini bukan salahmu, kamu belum pernah menjadi ibu. Kamu tidak tahu tentang hal-hal ini. Tapi, bukankah ini membuatmu kecewa? Kingsway, tahukah kamu? Betapa senangnya aku ketika tahu kamu hamil. Ini juga pertama kalinya dalam hidupku merasa sangat gugup. Sangat takut. Aku takut. Selama ini karena aku berbisnis, banyak musuh. Mempengaruhi kamu dan bayi. Jadi aku juga memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan bahaya. Sebenarnya, jika kamu memikirkannya, bukankah ini bagus? Setelah kesalahan ini, ketika kita punya bayi yang sebenarnya, aku tidak akan menjadi ayah yang tidak siap. Ini juga bagus, nanti kamu ajari dia berbisnis, aku ajari dia membunuh.
Apa? Tidak ada. Ini masih lama, kan? Tidak perlu buru-buru. Nanti kita bicarakan lagi. Oh ya, Nyonya, ketika kamu periksa ke rumah sakit hari ini, apakah dokter bilang kenapa kamu akhir-akhir ini sangat lelah dan sering mengantuk? Terlalu banyak nafsu merusak tubuh. Dokter bilang, aku terlalu banyak nafsu. Bukankah ini bagus? Ini menunjukkan jarak kehamilan yang sebenarnya semakin dekat. Hidup lebih dari 20 tahun, orang-orang yang menindasku tidak pernah melihat matahari keesokan harinya. Tidak terpikir suatu hari akan dibuat pegal-pegal oleh seorang pria. Nyonya, ada apa? Kenapa tidak tidur lagi sebentar? Kenapa dia terlihat seperti tidak ada masalah ya? Sepertinya aku kurang maksimal tadi malam. Dia masih bisa bangun dari tempat tidur. Apakah latihanku belakangan ini kurang? Bagaimana bisa orang biasa lebih kuat dariku? Seorang pembunuh profesional. Nyonya, ada apa? Tidak ada. Sayang, aku sakit. Bisa tolong ambilkan salep untukku? Baik. Nyonya, ini apa? Itu palsu. Tentu saja aku tahu ini palsu. Benar juga, dia seorang pedagang, pasti tidak bisa membedakan asli atau palsunya pistol ini. Pistol wanita yang cantik. Aku tidak tahu Nyonya suka mainan seperti ini. Kalau Nyonya suka, bisa bilang saja padaku. Aku bisa menemani Nyonya. Aku kaget, kira-kira identitasku terbongkar. Memang pria pilihanku. Nyonya, pistol ini seharusnya tidak ada pelurunya kan? Untungnya tidak ada peluru, tapi aku ingat. Baru saja mengisi ulang, bagaimana bisa? Maaf Nyonya, aku membuatmu kaget. Pistol ini tidak dimainkan seperti itu, kamu membuatku kaget. Maaf, jadi bagaimana cara mainnya? Ajari aku. Nanti malam kamu akan tahu. Tidak menyangka pistol ini punya kegunaan seperti ini. Sudah dicari semua, di mana aku menyimpan pelurunya ya? Nyonya sedang mencari ini? Kenapa ada padamu? Ditemukan di kotak rias Nyonya. Aku pikir Nyonya butuh, jadi aku bawa. Nyonya ini. Jangan bicara. Kalau menginterupsi lagi, aku tidak akan melanjutkan. Baik. Semua sesuai keinginan Nyonya. Dia begitu santai. Sepertinya aku terlalu khawatir. Nyonya agak lambat. Katakan, apakah kamu pernah berlatih? Aku jelas-jelas mengikatmu. Kapan kamu melepaskannya? Nyonya, ada apa? Tali itu lepas sendiri. Kenapa malah marah? Benar. Tentu saja. Reaksiku belakangan ini benar-benar melambat. Sebelum Jiangan mengarahkan pistol padaku hari ini, aku sama sekali tidak menyadarinya. Dan dia bahkan bisa melepaskan tali di depan mataku. Jika dia dikirim oleh musuh, aku sudah mati ribuan kali. Besok, aku pasti tidak boleh gagal lagi. Nyonya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tidak bisa tidur, mau jalan-jalan. King Sui, sebenarnya kamu siapa? Memikirkan apa? Kamu melamun. Kemarin aku hampir ketahuan. Aku akan melihat pistolku. Lalu, apa katanya? Dan kamu bilang apa?
Kamu malah senang-senang, aku hampir mati ketakutan. Ah, tenang saja. Paling-paling kamu bilang saja padanya. Itu mainan untuk pasangan suami istri. Aku kurang lebih bilang begitu. Tapi rasanya ada yang tidak beres. Kamu ini selalu curiga. Menurutku, ini karena pekerjaanmu. Yang paling harus kamu khawatirkan adalah jangan sampai terlalu berlebihan. Sampai kelelahan. Jangan lupa, besok kamu masih ada tugas. Ngawur. Ini adalah data tentang suka dan tidak suka Duta Besar Luo. Besok, dia akan mengadakan pesta malam. Kamu bisa muncul sebagai pendampingnya, lalu manfaatkan kesempatan. Dia suka wanita dewasa yang menggoda. Benar. Setelah kegagalan pembunuhan terakhir, orang-orang di sekitarnya sudah waspada. Jadi kali ini, pasti akan ada banyak penggol. Kamu harus benar-benar memahami preferensinya, agar kita bisa bertindak dengan mudah. Jangan terlalu tegang, aku ini pembunuh top. Kalau anak-anaknya itu bernama Jiang Yan, aku tidak mungkin. Kalau ketemu lagi, pasti aku potong-potong dia. Katakan, ada apa lagi? Aku berpikir, mungkin besok aku ikut denganmu. Lihatlah, orang itu bisa melukaimu dan melarikan diri dari tanganmu. Tidak mudah. Pembunuh itu, benar, tolong kamu cari tahu. Siapa? Istriku, Song King Sui. Maaf ya, pinjam identitasmu sebentar. Utusan, sudah siapkan kejutan untuk Anda. Memang tampan, tapi sayang, jauh dari suamiku. Kenapa kamu lama sekali? Utusan sudah menunggu lama. Ayo, utusan, lihatlah, gadis cantik yang baru datang ini. Apakah Anda puas? Halo utusan, Puas. Terima kasih Naomi Wang. kenapa aku merasa dia tidak terlalu puas? Utusan, malam ini ditemani wanita cantik, sejelas anggur ini. Segelas anggur ini tidak bisa ditolak lagi, kamu minum untukku, berani? Nenekku tidak pernah mabuk, anggur ini tidak ada apa-apanya. Jika utusan menyuruhku minum, aku akan minum. Jangan minum, kita terjebak. Utusan Luo tidak suka wanita seksi, informasi itu palsu. Mungkin ada obat dalam anggur ini, King Sui. Kamu jangan. Kenapa belum minum? Jarak ini mungkin bisa dicoba. Utusan, kita sembunyi dulu. Bawa wanita itu kembali padaku. Maaf, Nyonya. kenapa kamu di sini? Bukannya kamu dengan Mitra? Makan? Oh, selesai? Hanya jalan-jalan sebentar di sekitar sini. Sayang, apa yang menggembung itu? Itu pistol, hati-hati jangan sampai meletus. Lihat dia begitu tenang, apakah dia sudah tahu identitasku? Atau mungkin dia sebenarnya mata-mata dari pihak lawan? Kamu tidak mau menjelaskan? Nyonya. Aku lapar. Pulang makan iga bakar saja. Bermain sandiwara ya? Orangnya mana? Kak Yan, tadi ada seorang wanita pembunuh masuk ke sini. Tapi tenang, kami sudah mengunci area ini. Dia pasti tidak bisa kabur. Kak Yan, di belakangmu ada. Xiao Er. San Er. Halo kakak ipar. Kak Er, sudah lama dengar kakak Yan itu suami yang takut istri. Katanya setelah menikah, dia berubah total. Ternyata benar, kakak ipar begitu cantik. Wajar saja jika Yang Ge membawa saat bertugas. Apa yang kamu bisikan? Lanjutkan penyelidikan, laporkan jika ada kabar. Baik. Cepat pergi. Istri benar-benar lapar, ayo pulang. Istri. Iga merah sudah siap, ayo keluar makan. Baik, segera datang. Istri sedang menggambar apa? Tidak ada, sedang merancang baju baru untukmu, kebetulan kamu datang. Aku bantu mengukurmu. Istri.
Bagian mana lagi yang belum kamu ketahui ukurannya? Apa yang tidak kamu pahami? Apa yang kamu bicarakan? Berdiri tegak. Istri. Makanan sudah siap, ayo kita makan dulu. Ukuran bisa diukur lain kali. Bagaimana mungkin? Ayo. Coba, iga ini semuanya aku pilih sendiri pagi tadi. Semuanya segar. Ada apa ini? Apakah masakanku terlalu enak? Enak sampai menangis. Jiang Yan. Aku hanya berharap identitas aslimu di belakang tidak bertentangan denganku. King Sue. Selama kamu tidak mengatakan, aku bersedia terus bermain bersamamu. Kenapa semuanya data perusahaan? Komputer ditaruh di sini pasti ada masalah. Ching Shui, aku sudah memeriksa identitas Jiang Yan. Tidak ada masalah. Tapi, kenapa kamu memeriksa identitas suamimu? Aku curiga dia adalah mata-mata dari organisasi pembunuh lain. Bantu aku membobol komputer Jiang Yan. Baik. Muncul. Di dalam komputer Jiang Yan, ada folder rahasia, dan passwordnya sangat rumit. Disembunyikan sedemikian rupa, pasti ada yang disembunyikan. Apa isinya? Kamu lihat sendiri. Di dalamnya, semuanya adalah fotomu. Masalah Jiang Yan bisa dibicarakan nanti. Pak Luo, penyakitmu tidak parah, cukup istirahat saja. Baik. Bagaimana kabar pemulihan Pak Luo? Sudah hampir sembuh. Ling Er, Ada APA? Jiang Yan ada di dalam. Itu sangat disayangkan. Sepertinya dia tidak akan melihat matahari besok. Sebenarnya aku pikir kalian berdua sangat cocok. Di dunia ini, pria yang bisa membuatmu, Song King Sue, kalah. Mungkin hanya dia. Berhenti saja. Oh. Ada apa lagi? Jangan dia meretas komputerku, katanya. Dia sedang menantangku. Pergilah Jiang Yan, semua penipu. Masih berpura-pura jadi bos yang polos, jelas-jelas mata-mata. Kalau begitu, aku akan mengirimmu duluan ke alam baka. Ching Shui. Tenggemiu. Sepertinya gemetar. Suara apa ini? Tidak ada suara. Suara tembakan, tidak dengar? Kalian dengar tidak?
Ah, Bawa Pak Luo kembali untuk istirahat. Selesai. Tembakan tanpa hambatan saja bisa meleset, memang. Seorang pembunuh ulung seharusnya tidak jatuh cinta. Qing Shui, jangan dia lagi. Langsung saja katakan. Aku tidak bisa mengatakannya. Lebih baik kamu lihat sendiri. Kacai. Jarak terlalu jauh, terlalu banyak ketidakpastian. Mudah membangunkan ular, lebih baik mundur dulu. Benarkah? Bagus sekali. Omong-omong, soal keahlian hacking Jianyan. Dia belajar dari siapa ya, sampai sehebat ini? Aku harus bertanya langsung suatu saat nanti. Tapi jarang menemukan lawan yang seimbang, memang menarik. Aku sampai curiga. Kamu adalah mata-mata yang dikirim dari pihak lawan. Hari ini, siapapun tidak boleh membocorkan. Qin Sui. Komputerku semalam dihack oleh kakak Yan. Aku begadang semalaman, akhirnya nemu celah kecil. Tapi sekarang sudah kuperbaiki, tenang aja. Kedepannya nggak gampang diretas lagi. Kak Yan. Kapan kalian jadi akrab banget gini? Hah? Baru aja akrab. Kemarin aku kirim email, nanya-nanya dia. Tentang cara ngehack firewall komputerku. Nggak nyangka dia langsung balas, jelasin detail banget. Masalah hacker yang udah lama bikin pusing. Jangan bilang, calon mantu yang kamu cari lumayan oke. Ternyata nemu black hole juga karena diingetin dia. Ayah. Menurutku, kalian berdua suami istri. Nggak harus terikat sama. Urusan cinta-cintaan kecil. Duet suami istri jadi killer jalannya bisnis, kan bagus. Oh iya. Kak Yan suruh bilang, dia baru belajar masak udang goreng. Nanya kapan kamu pulang buat makan. Tolong bilang, aku nggak pulang. Oak. Kak Yan juga suruh bilang, di tempat dia. Baru datang kiriman senapan 1098K. Di chat semuanya ping, katanya kamu pasti suka. Dia detail banget sih. Meng Ling Er. Ada apa lagi? Kamu ini pihak siapa sih? Nggak usah ngomong lain, bahas hal penting aja. Setelah pesta minum terakhir, Duta Luo kayaknya panik sampai dapat luka ringan. Aku selidiki detail, setiap jam 3 sore. Ada perawat yang ganti perban tepat waktu. Menurutku, nanti kamu bisa menyelidiki dengan detail. Terus kamu, belum selesai bicara. kamu mau apa? Aku dikirim rumah sakit, ganti perban Duta Luo. Masuk aja. Cuma gini, HMPH, kewaspadaannya payah banget. Bikin kesel banget, kukira dia lagi lihat sesuatu rahasia. Yang baru datang. Duta Luo suruh aku ganti perban. Dia lagi ke WC. Bajumu nggak pas ya? Sinting. Kok nggak pernah lihat ya? Yang baru datang. Ganti perban Anda. Mei Sukla. Diam saja apa? Cepatlah. Bentuk tubuhku membuatmu begitu jijik? Bukan. Apa yang kamu tertawakan? Maaf, tidak bisa menahan diri. Maaf,
Mungkin karena bau herbal itu terlalu menyengat. Ada apa denganmu, King Sue? Kapan kamu mengenalinya? Jangan-jangan kamu hamil? Jiang Yan, siapa wanita ini? Kalian mau kemana? Istriku. Bawa pulang. Turunkan aku. Barusan kamu memanggilnya apa? Jiang Yan. Kamu istrinya, tapi tidak tahu? Siapa kamu? Badan Intelijen Rahasia nomor 77. Gubernur Jiang Yan. Pembunuh wanita nomor 1 di perbatasan, hanya begitu saja. Jiang Yan. Jiang Yan. Bagaimana aku tidak menyangka itu orang yang sama? Pembohong. Jangan main-main, ayo periksa. Siapa sebenarnya dia? Aku datang untuk membunuhmu. Hai. Dengarlah. Lepaskan. Pulanglah dan tunggu, aku akan memanggil dokter. Apakah kamu benar-benar peduli dengan kesehatanku? Atau buru-buru ingin memindahkan utusan Luo? Begitu tidak percayanya kamu padaku. Seseorang yang telah tidur bersamaku selama beberapa hari. Ternyata adalah pembunuh yang hampir merenggut nyawaku. Gantian kamu. Kamu tidak takut, kan? Menyembunyikan pisau yang begitu tajam di tubuhmu? Kesadaran keamananmu cukup kuat ya. Hanya saja tidak tahu. Apakah itu untuk membunuh orang? Bagaimana menurutmu? Aku baik-baik saja, tidak perlu dokter. King Sue. Janji padaku. Diam di rumah, jangan pergi kemana-mana. Kalau begitu, sekarang ikut aku pulang. Jangan ikut campur urusanku lagi. Kamu bisa melakukannya? Hal yang kamu sendiri tidak bisa lakukan. Kenapa memaksakannya padaku? Song King Sue. Kamu pikir ini tempat yang bisa kamu datangi sesukamu? Kalau kamu datang lagi, kamu pikir kamu bisa selamat? Nanti bahkan aku tidak bisa melindungimu. Jiang Duli. Anak buahmu sudah sampai. Jika kamu tidak berniat menyerahkanku, jangan halangi jalanku. Semua salahmu. Lambat-lambat, gelangnya juga tidak kebeli. Kapan belinya? Ini minta apa lagi? Minta pasangan sehidup semati. Kalau begitu aku harap kita semua sehat dan selamat. Pasangan sehidup semati. Aku juga berharap. Xiao Yan, malam ini adalah malam Kikiao. Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Kepala. Ayo duduk, duduk. Ini, arak buatanku, cuma ada 2 guci. Paling cocok untuk menghilangkan kekhawatiran. Ada apa? Bertengkar dengan istri? Kepala. Jika kamu benar-benar ingin melindungi seseorang, tapi pemikirannya bertentangan denganmu, apa yang akan kamu lakukan? Aku ini orang kasar, urusan perasaan benar-benar tidak mengerti. Tapi ada satu hal, gadis itu harus dirayu, konflik ini. Kalau lama tidak terselesaikan, akan menjadi simpul mati. Jangan sampai kehilangan baru menyesal. Aku mengerti. Berdiri, dia sedang marah sekarang.
Kalau kamu langsung datang, pasti akan memperparah konflik. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tahu di luar kota ada tempat yang bagus untuk melihat lampion. Aku akan bantu cari orang untuk mengirim surat padanya, tunggu dia muncul. Lalu beri dia kejutan. Terima kasih, Kepala. Malam ke-11, malam ini, pertunjukan yang bagus terus berlanjut. Gadis sendirian, Beli Celong, Beli Celong. Tahun depan bisa dapat suami idaman. Suami sedang apa? Sedang membuat gelang untukmu. Kenapa membuat gelang? Bukankah festival Kikiao sebentar lagi? Katanya, membuat gelang untuk gadis yang dicintai. Maka keinginan mereka akan terkabul. Sudah ku bilang bisa beli di luar. Lihat, kena luka kan? Tidak apa-apa. Lagi pula, ini adalah festival Kikiao pertama kita. Membuat sendiri lebih bermakna. Aku saja. Tidak apa-apa. Aku saja. Apa itu festival Kikiao? Mungkin dia sudah lupa sama sekali. Nona, ada yang menyuruhku memberikan ini padamu. Di pavilion Wang Yue, kita bertemu. Mana orangnya? Mengajakku datang tapi tidak muncul. Pak, semuanya kelihatan bagus, aku ambil semuanya. Zhang Yan. Meng Ling Er, kamu datang tepat waktu. Aku tidak bisa membawa semua ini. Aku janji bertemu King Sui di pavilion Wang Yue. Bantu aku membawa beberapa. Ah, masih beli apa lagi? King Sui menghilang. Apa? Cepat pergi. Aduh, komandan bilang, hari ini, hidup atau mati, harus menangkapnya. Komandan, siapa yang menyuruhmu datang? Jiang Yan. King Sui. Cepat pergi sana. Kamu tidak apa-apa? Sudah cukup berpura-pura? Komandan Jiang, licik sekali. Menggunakan perasaanku padamu sebagai kesempatan untuk menangkapku. King Sui, dengarkan penjelasanku. Pergi. Jangan ikuti aku. Atau aku akan membunuhmu. Qing Shui. Ada apa? Jangan pendam sendiri. Bicara padaku. Qing Shui. Jiang Yan, sebenarnya apa yang terjadi? King Sui jelas-jelas adalah istrimu. Kamu malah bersekongkol dengan orang lain untuk membunuhnya. Aku malah membelamu. Sudah bilang banyak hal baik. Bukan seperti yang kamu pikirkan, sulit untuk menjelaskannya dalam waktu singkat. Aku masuk. Minggir. Ah. Bagus, kalian suami istri bertengkar. Yang sial adalah aku. Nanti, aku tidak akan ikut campur lagi. Ada yang tidak beres, bau alkohol di tubuh Jiang Yan. Kenapa mirip dengan minuman khusus Master King Sui? Sama persis. King Sui. Apakah Gubernur Jiang datang untuk mati? Hidup atau mati, aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku datang untuk menemui orang yang aku cintai. Kenapa tidak menghindar? Kamu adalah istriku. Kamu tidak akan membunuhku.
Kamu pikir dengan begini aku akan memaafkanmu? Tidak menyangka suamiku begitu lincah. Istriku juga tidak kalah. Katanya tidak bisa melawan, ternyata juga membohongiku. Aku membohongimu, kamu tidak membohongiku? Katanya kencan, ternyata pengepungan. Lepaskan. Istriku, jangan pukul lagi. Kalau dipukul terus, baju suamiku ini akan robek. Istriku mau melihat, tidak perlu repot-repot. Kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Suami istri satu tubuh. Nyawa suamiku ini adalah milik istriku. Bahaya, minumanku. Istriku, kamu belum jelas hamil atau tidak boleh minum alkohol. Tunggu. Kamu kenal dengan komandan utama? Komandan apa? Ini hadiah dari guruku. Dia hanya memberiku 2 botol, 1 sudah diminum. Botol ini tidak boleh dijatuhkan lagi. Kepala intelijen rahasia nomor 77 hari ini membuka 1 minuman yang sama untukku. Wadahnya persis seperti ini. Bagaimana? Lihat apa? Benar-benar tidak terlihat, dia ternyata bisa membedakan tulisan. Aku tidak mengerti. Kamu lihat lama-lama, buang-buang waktuku. Aku belum selesai bicara. Nah, kalian lihat sendiri. Surat rahasia Master Kingsway ini jelas-jelas ditulis dengan tangan kiri. Apa yang aneh, tangan kanan guruku pernah cedera. Sudah lama melatih dasar tangan kiri. Tidak, ini ada yang aneh, Kingsway. Kalau gurumu memang sudah lama melatih tangan kirinya jadi tangan dominan. Masa mungkin dia mengalami kelemahan otot sampai tulisannya jelek berantakan? Kecuali orang ini. Dia sengaja nulis dengan bentuk huruf yang acak-acakan. Biar nggak ada yang bisa ngenalin. Kabar darurat. Diskon gila-gilaan. Bos dan istrinya. Hubungannya retak mau cerai. Sang pemilik toko terluka hatinya. Semua pakaian jadi diskon harga murah. Ribut banget dah seharian, gue panggil dia masuk deh. Hei Bu, biarin aja dia teriak. Semakin gaduh suaranya, kabar soal keretakan hubungan kita berdua. Jadi makin terlihat nyata. Dengan begitu, lawan bakal lebih cepat keluar jurusnya. Ini buat apa? Lihatlah dirimu sekarang, mirip gak sih dengan wanita kesepian? Yang dikecewain sama si brengsek. Kalau kamu berani lukai aku, pasti nggak bakal aku lepasin. Tenang aja Bu. Aku pasti gak bakal hianatin kamu. Kita kan sudah jadi pasangan lama. Ngomong-ngomong, ini sinyal darurat. Kalau ada bahaya, langsung tarik ini, aku bakal langsung muncul. Semoga aja ini cuma perasaanmu aja yang lagi sensitif. Siapa di luar? Aku. Guru. Kok bisa dateng? Dengar-dengar murid baikku mau cerai nih. Sebagai gurunya, ya aku khawatir dong. Tentu aja harus dateng menjenguk, duduklah. Guru, waktu itu gagal membunuh utusan Luo. Itu salah murid. Lupakanlah. Mendengar suamimu sendiri menyuruh anak buahnya. Nairang kamu di menara Wangjiang, pasti hatamu. Juga nggak enak banget. Gunting yang paling tajam sekalipun. Kalau terlalu sering dipakai. Motong sutra. Nanti juga bakal tumpul. Jadi pembunuh itu juga sama, kalau kena pengaruh. Drama cinta dan hubungan. Pada akhirnya pasti bakal gagal. Guru, sejak murid terima tugas dari Anda, nggak bakal gampang nyerah, cuma satu hal. Mohon bimbingan guru. Pai Kerala. Waktu itu aku di pavilion Wang Yue. Selain Jiangyan, hanya Komandan 077 yang tahu. Bagaimana guru bisa mengetahuinya? Ching Shui. Apakah kamu meragukan gurumu? King Sui tidak berani. Ini adalah peluit bambu untuk memanggil penjaga rahasia. Guru melihatmu sendirian, terlihat sangat sedih.
Berjalan di jalan, guru tidak tenang. Jadi guru mengirim penjaga rahasia untuk melindungimu. Lalu mengapa guru membiarkan aku dalam bahaya? Dan tidak menyelamatkanku? Qing Shui, coba pikirkan baik-baik, jika pada saat itu orang kita muncul, apakah suamimu akan memilih untuk menyelamatkanmu, atau akan memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan orang kita? Jalan yang berbeda, tidak bisa bekerja sama. Qing Shui, kamu, coba pikirkan lagi baik-baik. King Sui, jangan terpengaruh oleh kata-katanya. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Kamu adalah orang yang paling penting di hatiku. Tapi dia adalah guruku. Nyawaku diberikan olehnya. Aku tidak bisa mencurigainya, dan juga tidak ingin meragukanmu. Jiang Yan. Siapa yang seharusnya aku percaya? King Sui, jangan minum lagi. Katakan, mengapa? Mengapa semua orang menipuku? Mereka semua menyembunyikan identitas mereka dariku. Guru adalah Ayan juga. Qing Shui, jangan minum lagi. Qing Shui, jangan minum. King Sui, kamu mau kemana? Membunuh utusan Luo. Sudah katakan, Komandan tidak perlu khawatir. Semuanya berada dalam kendali Anda. Jangan terlalu percaya diri sebelum semuanya selesai. Kita harus tetap waspada, pelajaran dari Komandan. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Mereka memiliki perasaan. Maka tidak akan menjadi masalah. Kalau begitu, lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya, aku akan segera memberitahu agen khusus, ada perampok yang menyerang malam ini. Apakah Komandan tidak akan muncul dulu? Tidak. Malam ini aku ingin melihat siapa sebenarnya mereka. Barulah pisau yang bagus itu. Nyonya, saya sudah bilang, kalau datang lagi tidak akan semudah itu. Untuk keluar. Di dalam sudah berantakan seperti ini, kamu benar-benar tidak mau melihat? Tidak perlu melihat, ini sedang menggasap pisau. Tunggu di dalam, setelah ada yang menang, pisau saya juga akan selesai daya, akan membawa utusan pergi. Kepala, silakan. Lepaskan. Tidak, Nyonya bilang, kalau berakting harus sampai tuntas. Kecuali, kamu memohon ampun. Kalau begitu jangan menyesal. Sekarang siapa yang harus memohon ampun? Kamu ngapain? Di luar masih ada orang. Nyonya, kita sudah beberapa hari tidak bertemu. Sepertinya aku sedikit merindukanmu. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Tuan, sudah lama tidak ada suara di dalam, utusan tidak akan. Ada masalah kan? Aku akan masuk melihat. Jiang Yan. Orang-orang dari biro spionase kalian, memang semuanya punya niat jahat. Bahkan wajah asli pun tidak berani menunjukkan. Kami dari Biro Intelijen Rahasia nomor 77, Kepala Komandan. Tidak akan membiarkanmu semena-mena. Tidak boleh semena-mena, tapi sudah berkali-kali semena-mena. Tapi kepala kalian ini, kelihatannya seperti orang bodoh. Hari ini, aku harus melihat wajah aslinya. Tuan, hari. Tidak baik, meskipun King Sui belum pernah melihat wajahku. Tapi tidak menutup kemungkinan, setelah bertahun-tahun bersama, dia tidak akan mengenaliku. Tetap saja dia berhasil kabur. Aku sudah menaburkan bubuk gatal di tubuhnya. Setengah jam lagi akan bereaksi, apakah dia guruku? Segera akan diketahui. Guru, kamu tidak pernah terlambat. Kenapa hari ini dalam misi penting membunuh utusan Luo? Kamu malah datang terlambat.
Guru, ada urusan di jalan, tertunda sebentar. Bagaimana hasilnya, muridku? Orang-orang dari Biro Spionase sudah siap. Guru, apakah tubuhmu tidak enak? Tidak apa-apa. Kuaka panas dan gira. Guru akan pulang, mandi sebentar saja. Murid, kalau tidak ada urusan lain. Guru akan pergi dulu. Bubuk gatal ini bukan air biasa yang bisa membersihkannya, harus ada penawarnya. Harus dari orang yang memberikan racun itu. Kamu, Sudah saatnya. Tidak perlu lagi berbicara dengan topeng, kan? Guru. Kepala Shen, memang kamu. Kepala markas besar 77 yang terhormat. Ternyata adalah guru yang membesarkanku sejak kecil. Guru, mengapa? Di satu sisi mengirimku untuk membunuh Duta Luo, di sisi lain mengirim agen untuk melindunginya. ketika aku mengatur kalian untuk melakukan ini, sudah memikirkan hasil seperti hari ini. Sayangnya, aku meremehkan perasaan di antara kalian. Jika aku tahu sebelumnya, tidak seharusnya aku membiarkan kalian menikah. Mengapa? Aku selalu menganggapmu sebagai ayah kedua. Karena di matanya, kita dari awal sampai akhir. Hanya 2 pisau yang bisa dia manfaatkan. Jiang Yan, kamu memang pintar. Jadi, kamu ingin kita memutuskan cinta dan kasih sayang. Menjadi senjatamu, menjadi pisau tajam di tanganmu. Aku sedang menjadikan kalian pisau yang sebenarnya, yang bisa memotong air dengan sekali tebas. Seorang pembunuh yang baik harus tidak memiliki perasaan di hati. Kalian semua adalah hasil didikanku yang teliti. Seharusnya tidak melawanku. Lihatlah, cinta adalah kelemahan terbesar dalam hati kalian. Dengan cinta di hati, kalian tidak akan pernah menjadi pisau yang baik. Kamu benar-benar gila. Kamu dan kamu, seorang pembunuh, seorang agen, nyawa kalian. Semua aku yang menyelamatkan, hidup mati, cinta benci kalian. Tidak seharusnya lepas dari kendaliku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan pada kami? Memang muridku yang baik, aku kepala 77 yang terhormat. Selama bertahun-tahun, berkontribusi sepenuhnya untuk 77, tapi apa yang aku dapatkan? Apa yang 77 berikan padaku? Nama, kekuasaan, atau uang, semua ini masih jauh dari cukup. Jadi kamu ingin memiliki harta karun yang dibawa itu untuk dirimu sendiri. Benar, Lalu mengapa kamu bunuh Jiang Yan untuk melindungi Duta Luo? Untuk keamanan. Semua peti itu kosong, hanya pada hari masuk istana. Baru akan dikeluarkan. Kamu gila. Hampir karena keegoisanmu. Membuat rakyat menderita. jangan bicara padaku tentang nasib semut, itu tidak layak dikasihani. Sekarang, aku memberi kalian pilihan. Pilih untuk tinggal dan membantuku, atau pilih untuk menjadi musuhku. Roll it, Rusha. Kalau mau pergi, bertaruh denganku. Kalau menang, aku akan melepaskan kalian. Baik, aku bertaruh denganmu. King Sui. Jiang Yan, Jangan. kita adalah suami istri, hidup mati bersama, kehormatan dan aib bersama. Taruh senjatanya. Taruh senjata. King Sui. Tinggal 1 peluru terakhir. Mengingat kita pernah menjadi guru dan murid, aku tidak akan membunuhmu. Jiang Yan, ayo pergi. Berani sekali. Sayangnya, aku Shen Qixing. Tidak pernah ada yang bisa menghentikanku. Xing Shui, obat yang kuberikan padamu itu, aku mencampurkan. Racikanku sendiri, jika tidak segera mendapatkan penawarnya. Saat melahirkan, ibu dan anak akan meninggal. Pada saat itu, Jiang Yan, kamu akan menjadi seorang duda. Shen Qixing. Zhang Yan, ambilkan aku harta karun itu, apakah kamu ingin menyelamatkan mereka berdua? Semua tergantung padamu. Si rubah tua itu terlalu jahat. Tahu King Sui hamil, masih sengaja memberinya obat. Jiang Yan, kamu tidak akan benar-benar mendengarkannya, kan? Dia jelas sedang bertaruh. Bertaruh apakah kamu akan mengorbankan prinsip demi cinta suami istri? Tapi demi King Sui. Meski aku tahu masa depan suram, aku akan tetap melangkah maju. King Sui ini. Ini buatan Ling Er. Perjalanan ini penuh bahaya.
Dengan perlindungan ganda ini, aku baru bisa tenang. Jiang Yan, ingat, aku menunggumu pulang. Kalau tidak menunggumu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Jadi, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Mengerti? Tenang saja. Aku pasti bisa kembali. Ini aku. Terakhir kali membuatmu khawatir. Pengawalan kali ini serahkan pada kalian, tenang saja. Serahkan padaku, lebih baik taruh di sini. Ikut mengawal mobil. Ayo pergi. Mobil jalan. Ada APA? Berhenti di depan sana, gantian aku, di mobil ada harta negara. Jangan sampai ada kesalahan. Sayap. Cepat ikuti mobil di depan, lindungi harta negara. Kasih kotaknya padaku. Kak Yan, kamu sedang apa? Jiang Yan, kasih barangnya padaku. Tukar uang, aku mau penawarnya. Penawar apa? Chen Qixing melakukan kejahatan pengkhianatan negara. Memaksaku mencuri harta negara, Xiao Bei. Tangkap dia sekarang juga. Apakah ada kesalahpahaman di sini, Kak Yan? Zhang Yan. Lihatlah di dalam kotak itu. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Zhang Yan, kamu mengincar harta negara. Jadi sudah mengganti kotak sejak awal, sekarang masih ada apa yang mau dikatakan? Kenapa semua diam saja? Jiang Yan berniat jahat, mencoba membahayakan negara. Tangkap dia untukku. Perintah atasan, hidup harus melihat orang, mati harus melihat mayat. Kawan-kawan, cari, siap. Bos, lanjutkan. Bodoh, kalian salah orang. Qing Shui, semoga kamu dan dia berjalan lancar. Jangan tembak, daerah perbatasan dilarang menembak. Kepala, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kak Yan bukan orang seperti itu, tembak. Kepala, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Kak Yan. Tapi aku percaya, Kak Yan pasti tidak mungkin melakukan pengkhianatan negara. Kak Yan, tugas utama kita sekarang adalah mengawal utusan Luo ke luar negeri dengan aman. Agar nanti bisa membuktikan kebenaran soal kamu dan Kepala. Nanti setelah kembali, kita jelaskan perlahan-lahan. Jiang Xiaobei, apa yang kamu lakukan? Ini pengkhianatan. Kak Yan. Mobile. Baik Pak Kepala. Nanti saya akan datang minta maaf kepada Anda. Bro, aku tidak salah percaya padamu. Sampaikan salamku untuk kakak ipar. Cepat pergi, kamu bukan ibunya. Apa yang kamu tunggu? Tunggu mayat. Cepat pergi, cepat pergi. Sudah cukup.
Zhang Yan. Pasrah saja, bagaimana ini? Mereka akan membunuh dia. Ikuti aku, kamu bisa selamat. Teman-temanmu sudah mati semua. Mereka mati karena kamu, semua karena kamu. Kamu yang membunuh mereka. Kamu bagaimana? Aku baik-baik saja. Song Qingshui, kamu masih berani kembali? Aku dan Jiang Yan adalah suami istri. Hidup mati bersama, kehormatan dan aib bersama. Song Qingshui, kita ini guru dan murid. Apakah kamu benar-benar mau demi pria ini? Sampai berpisah denganku seperti sekarang? Saat kamu memilih jalan yang salah, kamu sudah bukan guruku lagi. Mengabaikan nyawa rakyat kecil. Orang seperti itu tidak patut hidup di dunia ini. Song Qingshui, pikirkan baik-baik. Anak dalam kandunganmu. Tanpa obat, kalian akan mati. Ambil ini, cepat lari. Kalian terlalu naif. Kamu pikir, aku akan memberikan obat asli padamu? Biarkan aku pergi. Obatnya akan kuberikan. Kamu pikir kami masih akan mempercayaimu? Percaya atau tidak, kesempatan hanya sekali ini. Jiang Yan. Sekarang di kandunganmu hanya ada kamu dan anak yatim ini. Tanpa obat, seluruh keluargamu akan mati. Song Qingshui, murid baikku. Kamu masih tidak tega kan? Sudah kukatakan. Perasaan adalah kelemahan terbesarmu. Di babak ini, kalian kalah. Bukan aku yang kalah, tapi kamu yang tidak mungkin menang. Sebelum datang ke sini, aku sudah bertaruh nyawa dengan markas besar agen rahasia. Taruhannya adalah kamu. Apakah kamu akan menyimpan harta karun secara pribadi? Aku Shen Qi Sheng. Tidak akan mengaku kalah. Kalian semua akan mati bersamaku. Undangan pernikahan yang sangat indah. Di dalamnya, Nyonya, cuaca mulai dingin, kenapa pakai baju tipis seperti ini? Nyonya, masih ada bagian mana lagi dari tubuhku yang tidak kamu ketahui? kamu bicara apa sih? Qingshui. Ada kabar tentang Jiang Yan. Ada yang melihat Jiang Yan tertembak lalu. Dibawa pergi oleh orang-orang Shen Qixing. Aku menangkap beberapa anak kecil menggunakan beberapa cara. Maya Jiang Yan. Di sana sama sekali tidak ada orang. Benar. Qingshui. Aku tahu, Jiang Yan tidak mati. Dia masih hidup. Dia hanya bersembunyi. Dia pasti akan kembali. Sayang, kita tunggu ayah pulang bersama. Hati-hati di jalan. Selamat datang kembali. Qingshui. Bisnis toko kita semakin baik. Jangan bilang siapa-siapa ya. Sejak kita fokus membuka toko, jauh lebih aman daripada sebelumnya menjadi pembunuh. Makanya, lebih baik jadi kapitalis. Sejak kamu memberikan saham kepadaku, aku bekerja untuk diri sendiri, tidak merasa lelah sama sekali. Qingshui, kamu lagi membuat baju untuk Jiang Yan ya? Iya. Begitu dia kembali. Apapun musimnya, dia pasti punya baju yang bisa dipakai. Jangan terlalu sibuk, Qingshui. Pernahkah kamu memikirkan kemungkinan ini? Tidak ada kemungkinan. Selama dia masih hidup, aku pasti akan menunggu dia kembali. Qingshui, kamu kenapa? Apakah kamu mau melahirkan? Cepat panggil dokter. Racun yang diberikan Shen Qixing masih ada. Qingshui. Nyonya, dorong lagi, kepala sudah terlihat. Tidak baik, racun dalam tubuh Bos Song telah terpicu. Jika ini terus berlanjut, akan ada 2 nyawa yang hilang. Ling Er, kamu ingat, jika ada sesuatu yang terjadi, pastikan anakku selamat.
Song Qingsue, sudah saatnya seperti ini. Kamu masih mengatakan hal yang tidak baik. Tenang, kalian pasti akan selamat, ibu dan anak. Dorong lagi, Nyonya. Jiang Yan. Apakah itu kamu? Kamu pernah bilang, tidak akan meninggalkanku sendirian. Nyonya, Qingsue. Masa nifasmu belum selesai, jangan mengangkat beban berat. Biarkan aku yang menggendong anak itu. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri, kamu. Kamu. Pai. Lihatlah mata dan hidungnya, sangat lucu. Sangat mirip Jiang Yan. Jiang Yan. Tidak tahu kapan dia akan kembali. Sepertinya aku melihatnya pada hari dia lahir. Aku pikir dia sudah kembali. Tapi sekarang aku tidak meminta yang lain. Asalkan dia selamat. Bahkan jika aku tidak bisa melihatnya lagi. Ibu, hari ini hari apa ya? Kenapa di jalan begitu banyak orang? Hari ini adalah festival Hikiau, hari di mana setiap orang berkumpul dengan orang yang paling penting dan paling berarti bagi mereka. Berkumpul berarti bisa bertemu ya? Kapan ayah akan bertemu dengan kita? Aku belum pernah melihat ayah. Sebentar lagi, ayah akan segera bertemu dengan kita. Memenangkan lampion dengan menembak, jangan lewatkan. Ayo kita lihat. Mau perak kecil ini? Ya, Yaya mau. Biarkan ibu yang memenangkannya untukmu. Tidak, Yaya mau mencoba sendiri. Ayo nak, coba lihat apakah kamu bisa menembak. Tidak apa-apa, datang lagi. Kamu sudah sangat hebat, hanya kekuatanmu masih kurang. Nyonya ini, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Maaf, sebelumnya kepala saya mengalami luka yang parah. Saya agak lupa ingatan. Apakah saya lupa sesuatu? Tidak apa-apa, mari kita berkenalan lagi. Halo, nama saya Song Qingsue.